Oke, selamat pagi, Sotihotu Namo Buddhaya. Semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat ya, sehingga bisa melakukan perbuatan baik yang banyak. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang minggu lalu, yaitu tentang bab 1 sejarah penyiaran agama Buddha di Indonesia. Nah, hari ini mohon maaf juga ya, karena mungkin wajah saya nggak terlihat. Kita langsung masuk ke materi aja karena materinya cukup banyak, jadi kalau bertele-tele nanti tidak selesai. Ya, kita langsung masuk ke materi ya. Di poin yang ke-6, yaitu masa keemasan. Kemarin kita sudah masuk ke materi yang tentang peninggalan-peninggalan Sriwijaya dan lain sebagainya ya. Ini masa keemasan ini adalah ringkasan dari masa keemasan Kerajaan Sriwijaya. Dari catatan sejarah ada bukti arkeologi. Pada abad ke-9 Sriwijaya telah melakukan kolonialisasi pada hampir semua kerajaan di Asia Tenggara. Antara lain bisa dibaca sendiri. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Masih masa keemasan. Ini tentang kejadian waktu Sriwijaya sedang jaya-jayanya. Serangan dari Medang membuka mata Sriwijaya betapa berbahayanya ancaman dari kerajaan Jawa. Maharaja Sriwijaya pun menyusun siasat balasan dan berusaha menghancurkan kerajaan Medang. Kerajaan Medang ini salah satu kerajaan yang ada di Sriwijaya ya. Nah, warisan sejarah, meskipun Sriwijaya hanya meninggalkan sedikit arkeologi dan keberadaannya sempat dilupakan, tapi Sriwijaya yang saat itu sangat berkuasa, sangat luas kekuasaannya pun peninggalannya akan sangat penting, akan sangat berpengaruh jelas ya. Contohnya di sini peninggalan Sriwijaya yang paling penting adalah bahasa. Bahasa ini menjadi bahasa kerja atau bahasa yang berfungsi sebagai penghubung yang digunakan di berbagai bandar dan pasar di kawasan Nusantara. Karena Sriwijaya dulu berkuasa dalam hal perdagangan, jadi di pasar dan bandar itu pasti berjaya dia bahasa-bahasanya. Kemudian Sriwijaya telah menjadi inspirasi seni budaya seperti lagu dan tarian tradisional, yaitu Gending Sriwijaya. Di YouTube sepertinya sudah ada model terbaru dari Gending Sriwijaya. Itu adalah sebagai bukti bagaimana meskipun Sriwijaya sudah pernah terlupakan, tapi dia tetap berpengaruh juga. Bahkan di Indonesia Sriwijaya telah digunakan dan diabadikan sebagai nama-nama jalan di berbagai kota gitu ya. Universitas Sriwijaya pun juga ada. Pada tanggal 5 September 2001, salah satu PTAB atau STAB yang ada di Indonesia, STAB ini singkatan dari Sekolah Tinggi Agama Buddha, ini negeri di BSD menggunakan kata Sriwijaya sebagai nama sekolahnya. Kemudian pada tanggal 11 November 2011 digelar upacara pembukaan SEA Games 2011 di Stadion Gelora Sriwijaya. Oke, itu ya. Keemasannya Sriwijaya sampai sekarang pun masih terasa juga. Kemudian kita masuk ke C, zaman penjajahan. Nah, ini kita sudah mulai masuk ke materi tentang agama Buddha saat masa-masa dulu. Oke, kita masuk ke poin nomor 1. Masa gelap agama Buddha di Indonesia. Berita-berita yang didapat hanya diceritakan tentang runtuhnya kerajaan Majapahit, bukan lenyapnya kehidupan yang sangat berkaitan erat dengan Buddha di Majapahit. Serangan dari kerajaan Islam Demak, kerajaan Majapahit belum runtuh dan masih berdiri untuk beberapa waktu yang cukup lama sebenarnya. Tapi saat kerajaan Islam mulai menyerang, meskipun kerajaan Majapahit masih ada yang berdiri, tapi agama Buddha yang erat dengan Majapahit udah mulai luntur. Faktor runtuhnya agama Buddha, faktor internal, kecenderungan sinkretisme agama Buddha dan Hindu, praktik penyimpangan ajaran seperti berkembangnya praktik-praktik tahayul. Jadi karena agama Buddha mungkin erat kaitannya dengan asap dupa dan lain sebagainya, kemudian meditasi, praktik-praktik menyimpang seperti pesugihan dan lain sebagainya melekat dalam agama Buddha. Jadi ajarannya terlihat sangat bisa diserang dengan
dengan istilah-istilah bahwa agama Buddha itu sesat dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kemudian yang poin kedua, lenyapnya Majapahit dari muka bumi terjadi antara tahun 1518 sampai dengan 1521 yang dilakukan oleh Adipati Unus, anak Raden Patah, penguasa kerajaan Demak. Itu ya lenyapnya kerajaan Majapahit ya. Nah, nomor dua, kalau tadi nomor satu adalah masa-masa gelap agama Buddha, nomor dua ini adalah masa kebangkitan dari agama Buddha di Indonesia. Pada masa itu di Indonesia hanya dikenal adanya 3 agama, yaitu Kristen, Protestan, Katolik, dan Islam. Sedangkan agama Buddha tidak disebut, meskipun Candi Borobudur telah kembali ditemukan pada tahun 1814 oleh Sir Thomas Stamford. Pada zaman penjajahan Belanda di Jakarta timbul pula usaha-usaha untuk melestarikan ajaran Buddha. Konghucu dan Lao Tse melahirkan organisasi Sam Kawi. Itu organisasi yang ingin membangkitkan 3 agama ini. Bertujuan untuk mempelajari ketiga ajaran. Pada tahun 1932 di Jakarta telah berdiri International Buddhist Mission. Poin ketiga, tokoh kebangkitan agama Buddha di Indonesia pada zaman penjajahan. Nah, ketika agama Buddha ini mau bangkit, tidak mungkin dong nggak ada faktor atau tokoh internal yang kuat untuk membangkitkan agama. Kita coba kenali ya tokoh-tokoh itu. Ada 2 sebenarnya, yaitu Kwete Hoi dan Biku Narada. Kita kenali dulu, kita coba kenalan dulu dengan Kwete Hoi. Kwete Hoi adalah sastrawan Melayu Tionghoa dan tokoh ajaran Tridharma yang dikenal dengan nama Sam Kawi. Beliau banyak menulis karya sastra terutama novel dan drama kehidupan sosial dan agama masyarakat di Tionghoa Peranaan. Jadi keturunan-keturunan Tionghoa ya. Kemudian Kwete Hoi karyanya diantaranya adalah drama Bio Bunga Rus dari Jik Kembang. Kemudian asal mulanya timbul pergerakan Tionghoa dan yang modern di Indonesia. Drama dari Krakatau. Nah, itu beberapa karyanya. Kemudian tokoh yang kedua yaitu adalah Biku Narada Mahathira. Kalau tadi adalah tokoh sastrawan yang bisa kita sebut tokoh secara umum, kita masuk ke poin yang nomor 2 yaitu adalah tokoh yang amat Buddhisme ya, karena ini seorang biku atau sangha. Perannya adalah memberikan khotbah-khotbah dan pelajaran Buddha Dharma di beberapa tempat di Jakarta, Bogor, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Kemudian memberkahi penanaman pohon bodhi di pekarangan Candi Borobudur pada tanggal 10 Maret 1934. Nah, pohon bodhi yang pada tahun 1934 ditanam di Candi Borobudur ini merupakan cangkokan langsung dari pohon bodhi yang lokasinya ada ketika Sang Buddha mencapai pencerahan sempurna. Jadi sangat sakral sekali pada zaman dahulu, meskipun saat ini sudah mati dia. Kemudian keturunan-keturunan selanjutnya yang ditanam di sana. Kemudian membantu dalam pendirian Jawa Buddhism Association ya, perhimpunan agama Buddha yang pertama di Bogor dan Jakarta. Menjalin kerjasama yang erat dengan biksu-biksu Huisyo, melantik upasaka-upasika dan di tempat-tempat yang beliau kunjungi. D. Agama Buddha zaman kemerdekaan RI. Tokoh agama Buddha setelah kemerdekaan RI adalah The Buon An yang menjadi pemimpin gabungan Sankau Indonesian atau GSKI dan Perhimpunan Buddha Theosophy Indonesia. Jadi pada zaman dahulu kita juga sudah mengenal kata Theosophy ya. Kemudian ditabiskan menjadi biku di Burma dengan nama Biku Asin Jinarakita. Organisasi Buddhis yang mempersiapkan kebangkitan kembali agama Buddha di Indonesia adalah International Buddhist Mission bagian Jawa di bawah pimpinan Yosia Van Dijk. Badan ini banyak mendapat bantuan dari Perhimpunan Theosophy dan gabungan Samkhau.
Pada tahun 1958 berdiri Sangha Suci Indonesia. Kemudian ganti nama menjadi Mahasangha Indonesia. Jadi tahun 1958 bisa kita sebut terbentuknya Mahasangha Indonesia ya. Mahasangha Indonesia kemudian pecah melahirkan Sangha Indonesia. Jadi di mana pada masa itu ada dua organisasi Sangha. Yang pertama adalah Mahasangha Indonesia dipimpin oleh Asin Jinarakita dan Sangha Indonesia dipimpin oleh Giri Rakito. Hasil dari pertemuan tersebut melahirkan Sangha Agung Indonesia. Sangha Agung Indonesia ini merupakan gabungan dari Mahasangha Indonesia atau MAI dan Sangha Indonesia atau SI. Jadi Sangha Indonesia ini atau yang sering disebut Sagin merupakan gabungan dari itu. Di dalamnya terbentuk Sangha, induk Sangha di Indonesia. Cita-cita Sangha adalah menyebarluaskan ajaran Buddha Mahayana di Indonesia dengan menggunakan bahasa Indonesia serta menerjemahkan kitab-kitab suci agama Buddha ke dalam bahasa Indonesia. Dua organisasi agama Buddha yang berkembang di Indonesia setelah kemerdekaan. Pimpinan dari Biku Asin Jinarakita adalah ada Majelis Tribudaya. Kemudian ada Majelis Upasaka Pandita Budayana Indonesia. Setelah itu ada Perhimpunan Buddhis Indonesia atau Perbudi. Selanjutnya ada Mahasangha Indonesia atau MSI. Peran para tokoh perkembangan agama Buddha setelah kemerdekaan. 1. Biku Asin Jinarakita. Biku pertama dari Indonesia. Jadi Biku Asin Jinarakita ini adalah satu-satunya biku pada tahun 1954 yang ditabiskan. Kemudian terbentuknya Persaudaraan Upasika Indonesia, Majelis Upasaka Pandita Agama Buddha, Majelis Budayana Indonesia atau MBI. Kemudian mengundang para biku dari luar negeri datang ke Indonesia untuk melakukan penabisan biku baru pada tahun 1959. Tokoh kedua yaitu Biku Giri Rakito. Giri Rakito ya, bukan Giri Meta ya. Ida Bagus Giri dari Bali. Tahun 1960 menjadi pandita dan berkeliling Indonesia memberikan ceramah dharma. Pada usia 35 tahun beliau menjadi samanera dengan nama Jinagiri. Tanggal 15 November 1966 Jinagiri ditabiskan menjadi biku di Bangkok, Thailand dengan nama Giri Rakito. Mengarang lagu Buddhis Malam Suci Waisak bla bla bla. Banyak sekali lagu dari Biku Giri Rakito ini. Jadi bisa disebut bahwa Biku Giri Rakito ini merupakan biku yang kuat dalam hal kesenian ya. Kemudian ada tokoh yang ketiga yaitu Ong Kwi Chai. Ong Kwi Chai 1917 sampai 1985 sebagai tokoh Sanjiao, memperjuangkan keberadaan kelenteng di masa Orde Baru, jadi di masa-masa kepemimpinan Soeharto ya. Mendirikan perhimpunan tempat ibadah Tridharma se-Jawa Timur di Surabaya pada tanggal 15 Mei 1967. Jadi pada tahun inilah Tridharma mulai berkembang kembali di Jawa Timur. Kemudian bisa ke seluruh Indonesia sampai sekarang. Oke, itu ya materi yang kita pelajari hari ini. Dan poin ini sekaligus mengakhiri bab pertama kita. Nanti ada sedikit tugas di Google Classroom, bisa dikerjakan ya. Oke, dalam video ini saya tutup. Selamat pagi, Sotihotu Namo Buddhaya.